Duduk diam di sebuah kursi. Cuma butuh waktu 8 menit. Dan tiba-tiba pembuluh darah Anda menyempit drastis sampai kehilangan lebih dari setengah kemampuannya untuk melebar secara normal. Ya, dan itu terjadi cuma karena satu hal ya. Betul sekali. Asalkan dalam 8 menit itu Anda sedang mengingat satu memori yang bikin Anda sangat-sangat marah. Nah, fakta medis ini tuh benar-benar mengubah cara kita memandang pepatah kuno ya, yang bilang kalau diam itu emas. Apalagi sekarang kita ada di momen penghujung Ramadan. Momen di mana kita sebulan penuh latihan nahan diri kan? Tepat, menahan lapar, dahaga, dan pastinya menahan emosi demi ibadah kita. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan besar buat Anda yang lagi mendengarkan. Apakah menahan amarah itu berarti kita menyelesaikannya dengan damai? Atau jangan-jangan nih kita malah lagi merusak tubuh kita sendiri dari dalam? Itu pertanyaan yang sangat kritis ya untuk dibahas. Makanya selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita punya satu misi utama. Kita bakal bedah tumpukan riset medis terbaru, jurnal psikologi internasional, sampai ke akar budaya kita sendiri. Tujuannya supaya Anda dan kita semua ya, lintas generasi, bisa tahu gimana sih cara mengekspresikan batas diri dengan damai, penuh empati, tanpa menghakimi, dan pastinya nggak agresif. Nah, setuju. Karena American Psychological Association sendiri bilang, marah itu sebenarnya emosi dasar yang normal. Sehat malah kalau dipakai buat tujuan konstruktif. Jadi mari kita bedah sama-sama ya, kenapa diam yang keliru itu justru bisa mematikan. Begini, menyimpan marah itu sebenarnya menciptakan semacam efek domino yang super destruktif di tubuh kita. Secara psikologis, kalau ada emosi kuat yang terus-terusan ditekan, emosi itu nggak bakal menguap gitu aja ke udara. Nggak hilang ya maksudnya? Nggak sama sekali. Dia malah bermutasi. Amarah yang nggak disalurkan ini bakal berubah wujud jadi depresi, kecemasan kronis, dan ada kondisi klinis yang kita sebut hypervigilance. Hypervigilance, boleh dijelasin sedikit itu kondisi yang seperti apa? Oh, itu kondisi di mana sistem saraf Anda kayak terjebak di mode siaga ancaman. Dan itu tanpa henti. Anda jadi waspada berlebihan sama lingkungan sekitar, yang ujung-ujungnya nguras habis semua cadangan energi emosional Anda. Wah, capek banget pasti ya rasanya. Sangat melelahkan. Nah, ada studi komprehensif dari Psychology Today yang nyorotin fenomena ini. Mereka menyebutnya anger turned inward, atau amarah yang berbalik menyerang diri sendiri. Jadi waktu seseorang merasa nggak berhak marah ke orang lain, otaknya bakal memutar narasi itu jadi kritik ke diri sendiri. Oh, saya paham. Jadi ujungnya malah merasa nggak berharga gitu ya, kayak putus asa? Betul sekali, perasaan putus asa yang sangat dalam. Berarti memendam marah itu ibarat, kayak kita nelan racun, tapi kita ngarep orang lain yang sakit. Padahal pembuluh darah kita sendiri yang rusak. Analogi yang sangat pas. Dan asap beracun dari amarah itu benar-benar mengalir di sirkulasi darah Anda loh. Kita bisa lihat buktinya dari uji klinis National Institutes of Health di Amerika Serikat. Ini data baru tahun 2024. Oke, apa yang mereka temukan di sana? Eksperimen ini melibatkan 280 orang dewasa yang sehat jasmani. Mereka disuruh duduk di lab, lalu sekedar diminta mengingat memori kejadian yang bikin mereka super marah. Cuma disuruh ngingat aja? Nggak disuruh teriak-teriak atau mukul bantal gitu? Nggak sama sekali, cuma duduk diam dan mengingat memori itu selama 8 menit. Dan hasilnya, observasi medis nunjukin fungsi endotel mereka, ini lapisan dalam pembuluh darah ya, itu anjlok sampai lebih dari 50%. Astaga, separuh kemampuannya hilang cuma karena memori? Iya, pembuluh darahnya jadi gagal melebar dengan normal. Dan yang lebih parah, efek penyempitan ini terus memburuk dan mencapai puncaknya di menit ke-40 setelah mereka selesai mengingat kejadian itu. Berarti efeknya panjang ya? Sangat panjang. Dr. Daichi Shimbo, kardiolog dari Columbia University yang mimpin riset ini bilang, setiap kali Anda memendam marah yang intens, Anda itu lagi ngasih cedera akut ke dinding pembuluh darah. Kalau diulang terus bertahun-tahun, jadinya penyakit jantung koroner. tepat. Cederanya jadi permanen. Wah, ini bikin saya penasaran sih. Kalau misalnya memori 8 menit aja bisa ngerusak sebegitunya, gimana dengan emosi lain? Katakanlah kita ngingat kejadian yang sedih banget, atau kita lagi mikirin masa depan yang bikin kita overthinking dan cemas. Apa pembuluh darah kita juga menyempit separah itu? Kenapa harus marah yang jadi pelakunya?
Menariknya, studi itu juga membandingkan emosi-emosi tersebut. Kelompok yang disuruh mengingat kesedihan mendalam atau kecemasan luar biasa, mereka nggak nunjukin efek penyempitan pembuluh darah yang signifikan. Oh ya, berarti marah ini punya jalur sendiri. Betul. Amarah itu punya jalur biologis yang unik banget di sistem kardiovaskular kita. Secara evolusi, otak mendesain amarah buat memicu respons fight or flight fisik yang ekstrim. Otak merintain jantung buat mompa darah sekuat tenaga ke otot-otot besar karena tubuh mikir kita mau berantem nih buat bertahan hidup. Konteks kehidupan modern, kita kan nggak beneran adu fisik. Nggak mungkin juga kan lagi di kantor kita tiba-tiba mukul orang. Nah, itu. Energi kinetik masif yang udah dipompa jantung ini nggak tersalurkan. Dia tertahan paksa di dalam tubuh. Tekanan tanpa jalan keluar inilah yang akhirnya ngerobek dan merusak elastisitas saluran pembuluh darah itu sendiri. Sangat masuk akal secara biologi. Tubuh udah siap perang, tapi pikiran maksa kita buat tetap duduk manis dan senyum. Nah, kalau secara medis efeknya separah ini, kita harus mulai nanya nih. Kenapa sih kebiasaan memendam emosi ini terus-terusan diwariskan? Apalagi di budaya Asia ya, khususnya kita di Indonesia. Nahan marah tuh kayak udah jadi default setting kepribadian kita dari kecil. Budaya itu perannya sangat sentral ya dalam memprogram ulang insting alami kita. Di Indonesia, kita hidup banget dengan filosofi ewu pakewu. Rasa sungkan yang luar biasa itu ya? Iya, rasa nggak enak hati. Takut nyinggung perasaan orang demi menjaga keharmonisan bersama. Kelihatannya sih mulia ya. Tapi coba kita lihat data riset dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 2025. Riset ini membedah dampak psikologis ewuh pakewuh ke generasi modern. Dan hasilnya? Ada korelasi yang sangat kuat antara tuntutan budaya sungkan ini dengan lonjakan tingkat kecemasan sosial. Orang-orang yang terperangkap dalam ewuh pakewuh kehilangan kemampuannya buat bersikap asertif. Mereka terus-terusan nyensor kebutuhan mereka sendiri karena takut merusak suasana. Tapi tunggu sebentar, saya mau sedikit ngasih pushback di sini ya, mewakili pendengar kita. Bukankah budaya sungkan ini, kemampuan buat ngalah, yang justru bikin masyarakat kita rekat? Ini kan yang bikin kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, dan minim konflik. Kapan sih sebenarnya kesopanan ini berubah jadi bom waktu buat kesehatan mental kita? Batasnya itu ada di definisi kata harmoni itu sendiri. Gini, kesopanan itu memang pelumah sosial yang wajib ada. Tapi harmoni yang dibangun di atas penderitaan mental orang-orang di dalamnya, Di mana orang merasa diinjak-injak tapi nggak berani ngolong. nah persis, itu bukan harmoni yang asli. Itu cuma kepatuhan yang muncul karena takut ditolak lingkungan sosial. Dan fenomena membungkam diri ini universal loh di Asia. Jepang punya konsep hone dan tatemae. Oh ya, perasaan asli versus topeng sosial? Betul. Hone itu perasaan terdalam yang harus dikunci, tatemae itu topeng sosial buat jaga kedamaian kelompok. Di Korea Selatan juga ada nunchi. Nunci itu yang baca situasi ruangan itu ya? Iya, keharusan buat selalu peka sama emosi ruangan dan neken kebutuhan pribadi demi hierarki. Kolektivisme ini punya sisi gelap. Dia minta individu jadi martir emosional cuma demi kelihatan damai dari luar. Berarti dampaknya ke generasi muda kita berat banget ya. Mereka diwarisi beban ewuh pakewuh ini dari orang tua, tapi di sisi lain, tiap hari mereka pegang HP, baca soal mental health dan hak individu. Kalau bom waktu ini meledak di anak-anak muda, wujudnya bakal kayak apa di dunia nyata? Wujudnya agresi yang nggak terarah. Datanya sangat mengkhawatirkan. Kalau anak tumbuh di rumah yang memuja kebungkaman dan nggak pernah dikasih contoh cara mengartikulasikan ketidaksetujuan secara sehat, anak itu nggak bakal punya kosakata emosional buat nyelesain konflik. Jadinya meledak dalam bentuk kekerasan. Betul. Data KPAI nunjukin kasus tawuran dan kekerasan remaja itu naik sampai 14% di tahun 2018. Terus, survei tahun 2020 memperlihatkan sekitar 30% siswa SMP di Indonesia aktif terlibat perilaku agresif di sekolah. 13-14 tahun umurnya ya? Iya, ledakan kekerasan ini sebenarnya jeritan karena mereka nggak bisa bersikap asertif. Buat memahaminya, kita bisa pakai kerangka dari Mayo Clinic yang ngebagi respons konflik itu jadi 3. Ada pasif, agresif, dan asertif. Oke, mari kita urai 3 gaya ini supaya pendengar bisa refleksi nih. Kalau lagi ada konflik di meja makan pas lebaran nanti, atau di kantor, mereka ini posisinya di mana? Gimana detailnya? Gaya pertama itu pasif. Ini anak kandung dari misinterpretasi budaya sungkan tadi. Anda nempatin hak orang lain jauh di atas kebutuhan Anda sendiri.
Anda milih nelan kerugian. Jadinya stres kronis ya karena merasa jadi korban terus. Tepat, dan Anda diam-diam numpuk kebencian ke orang sekitar. Nah, gaya kedua itu agresif. Ini ekstrim sebaliknya. Anda cuma peduli sama diri sendiri dan nginjak-injak hak orang lain. Mungkin kelihatannya menang ya kalau agresif. Menang sesaat, tapi menghancurkan kepercayaan dan bikin orang lain takut. Nah, gaya ketiga, ini penawarnya, yaitu asertif. Prinsipnya simpel, hak Anda dan hak orang lain itu ada di garis horizontal yang sama persis. Setara ya. Iya, Anda nggak tunduk, tapi Anda juga nggak menyerang. Fokusnya itu negosiasi solusi dengan rasa saling menghormati. Tapi di sini nih letak salah pahamnya di masyarakat kita. Banyak yang ngira asertif itu cuma bahasa halusnya egois, keras kepala, atau bosi. Gimana caranya kita mastiin kalau kita itu lagi asertif, bukan sekedar agresif, tapi pakai baju kesopanan? Garis pemisahnya murni ada di niat dan empati Anda. Orang agresif itu tujuannya buat menang dan mendominasi lawan bicaranya. Kalau orang asertif, niat utamanya adalah untuk dipahami secara transparan dan nyari titik temu yang paling minim merugikan kedua pihak. Dan pergeseran niat ini ngaruh ke hasilnya ya? Berubah drastis. Ada studi eksperimen di Iran soal dinamika remaja dan juga intervensi klinis pakai assertiveness training buat remaja riwayat kekerasan di Indonesia. Hasilnya identik. Semakin tinggi kemampuan asertif seseorang, semakin terjun bebas kecenderungan agresifnya. Mereka yang dilatih asertif melaporkan stres harian dan kecemasan sosialnya turun drastis. Secara teori ini gampang dipahami. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi prakteknya, ngomong terus terang ke bos atau ke mertua tanpa bikin perang dunia itu rasanya kayak jalan di ladang ranjau loh. Gimana cara kita nerjemahin ini ke kata-kata? Psikologi kognitif mudah nyiapin taktik komunikasinya. Fondasi utamanya itu mengubah struktur kalimat pakai teknik I statements atau pernyataan saya. Oh, yang pakai awalan saya itu ya, bukan kamu. Betul. Kalau mode agresif, refleks kita kan pakai subjek kamu. Misalnya, kamu tuh selalu ngabaikin pendapat saya. Nah, kalimat itu dianggap serangan langsung. Tapi kalau pakai I statements, kita ubah fokusnya ke emosi kita sendiri. Jadi, saya merasa tidak didengar ketika pendapat saya nggak ditanggapi. Beda banget auranya. Waktu bilang kamu selalu ngabaikin, itu proyektil serangan. Lawan bicara pasti langsung ngangkat tameng defensif dan nyerang balik. Tapi pas kita bilang, saya merasa tidak didengar, kita tuh lagi nunjukin kerentanan kita secara jujur. Kita nggak lagi jadi hakim buat niat orang lain. Persis. Anda melucuti senjata lawan dengan cara menolak menyerang mereka. Nah, kalau I statements ini fondasinya, bangunan utamanya, bisa kita pakai teknik dari Dialectical Behavior Therapy. Teknik kerangka Dearman. Dearman, bisa dibedah satu-satu akronimnya? Tentu. D untuk describe, deskripsikan fakta objektif tanpa opini. E untuk express, ekspresikan perasaan Anda pakai I statements tadi. A untuk assert, tegaskan batasan atau permintaan Anda dengan spesifik. R untuk reinforce, perkuat dengan ngejelasin keuntungan buat dua belah pihak. Terus yang man-nya? M untuk mindful, tetap fokus di topik utama, jangan kepancing ungkit masa lalu. A untuk appear confident, pertahankan nada suara tenang. Dan N untuk negotiate, tunjukin kalau Anda fleksibel buat kompromi. Ada juga versi pendeknya di dunia kerja, namanya DESC. Describe, express, specify, dan consequences. Oke, supaya lebih tergambar, mari kita simulasi pakai skenario nyata. Ini pasti relatable banget buat pendengar yang mau mudik lebaran. Bayangin ada menantu perempuan lagi nyuapin anaknya, terus ibu mertuanya untuk kesekian kalinya ngeritik cara nyuapin itu di depan keluarga besar. Skenario klasik yang sering kejadian ya. Nah, karena ewu pakewu, biasanya kan si menantu diem, senyum kaku, terus nangis di kamar. Kalau dia agresif, dia bakal bentak, "Ibu, tolong jangan ikut campur urusan anak saya." Lebaran langsung bubar jalan tuh. Gimana si menantu ini bisa pakai Dearman buat bikin batasan yang lembut, tapi pesannya nyampe telak? Kita mulai dari describe. Si menantu nggak ngeritik balik, dia cuma nyampein fakta visual dengan tenang. Dia bisa bilang, "Ibu, saya perhatikan belakangan ini kita sering beda pendapat soal cara asuh dan nyuapin Dina." Fakta netral, nggak bisa dibantah. Terus? Masuk ke express.
Saya sangat menghargai niat baik ibu, tapi jujur, saya merasa kurang percaya diri dan sedih waktu cara saya dikoreksi pas saya lagi berusaha mempraktekkannya. Elegan banget. Dikasih bantalan apresiasi dulu buat niat baik mertua, baru masukin emosi sedihnya tanpa bikin mertua jadi penjahatnya. Lalu batasannya gimana? Masuk ke assert dan reinforce. Untuk sekarang, saya minta ruang ya Bu buat belajar asuh anak pakai cara saya sendiri. Saya janji, kalau saya bingung, ibu orang pertama yang akan saya mintai nasihat. Jadi hubungan kita berdua bisa tetap hangat tanpa ada rasa nggak nyaman. Wah, tegas banget. Tapi tanpa naikin volume suara sama sekali. Otonomi dia sebagai ibu nggak bisa diganggu, tapi posisi mertuanya tetap terhormat. Coba kita tes di skenario kedua ya. Temen lama yang hobinya minjem uang tapi lupa balikin, tiba-tiba ngechat WhatsApp minta pinjaman baru. Gimana kita nolak secara asertif tanpa ngetik kata-kata agresif kayak, kamu kan benalu. Ini pas banget buat pakai I statements. Balas aja, saya merasa sangat tidak nyaman dan kesulitan saat diminta pinjaman baru, mengingat pinjaman lama kita belum selesai. Saat ini, saya juga harus ngalokasiin dana untuk prioritas keluarga. Bisa kita fokus bahas penyelesaian pinjaman lama dulu sebelum bicarain yang baru? Klinis banget ya penyelesaiannya, nggak ada kata sifat yang merendahkan dia. Kita cuma nyodorin realita aja kalau ada yang belum kelar, dan transparan soal perasaan nggak nyaman kita. Jembatan pertemanan secara teknis nggak dibakar, tapi pintu berangkas kita kunci rapat sampai dia tanggung jawab. Tepat. Asertif itu soal transparansi. Anda menolak buat memanipulasi, dan Anda menolak buat dimanipulasi. Semua kerangka ini, DARM, DESC, I statements, ini logis banget kalau kita lagi duduk tenang sambil ngopi. Tapi realita neurobiologis kita kan beda. Gimana kalau konfrontasinya tiba-tiba jantung udah deg-degan 110 detak per menit, napas pendek, amarah udah sampai ke ubun-ubun. Di momen mendidih gitu, otak kita mana bisa ngerangkai akronim terapi dengan cantik? Ada nggak sih pertolongan pertama pas detik itu juga? Ini poin krusial. Pas amarah memuncak, korteks prefrontal Anda, bagian otak rasional yang tugasnya nyusun kalimat asertif, itu dibajak sama amigdala. Amigdala ini alarm primitif otak yang cuma tahu serang atau lari. Jadi kita nggak bisa mikir jernih ya saat itu? Nggak bisa. Makanya, sebelum maksa ngomong asertif, Anda wajib matiin dulu alarm amigdala ini. Intervensi fisik adalah jawabannya, gratis dan rahasia. Yang paling fundamental itu teknik pernapasan 478. Pernapasan tuh kadang kedengarannya kayak saran klise ya, tarik napas, hembuskan. Tapi secara biologi mesin tubuh kita, apa yang sebenarnya terjadi pas kita ngitung 478 itu? Sistem saraf otonom kita itu punya dua pedal. Tarik napas itu nginjak pedal gas, detak jantung naik. Hembuskan napas itu nginjak pedal rem, detak jantung melambat. Di pola 478, Anda hirup napas 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan perlahan 8 detik. Hembusannya sengaja dibikin panjang ya? Persis. Karena hembusannya 2 kali lebih panjang, Anda lagi maksa otak secara manual buat nginjak pedal rem dalam-dalam. Sinyal langsung dikirim ke amigdala, oke, ancaman udah lewat, ayah tenang. Ini aplikatif banget. Buat Anda yang lagi dengerin, kalau besok-besok lagi debat panas sama keluarga, jangan langsung dijawab. Permisi aja ke toilet bentar, duduk, lakukan napas 478 ini 4 kali putaran. Biarkan biologi yang ngerjain tugasnya sebelum milih kata-kata. Ada teknik fisik lain yang juga praktis. Ada yang namanya Progressive Muscle Relaxation atau PMR. Riset klinis tahun 2025 buktiin kalau ini bisa menghentikan lonjakan hormon stres kortisol dengan cepat. Caranya, kepalkan tangan atau tegangkan otot paha Anda sekuat tenaga selama 5-10 detik. Tahan tegangnya gitu ya? Iya, kumpulkan ketegangannya, terus tiba-tiba lemaskan total selama 30 detik. Transisi ekstrim dari tegang ke lemas ini menghancurkan energi kinetik yang sebelumnya disiapin tubuh buat berantem. Dan tentunya ditutup dengan mindfulness buat nahan impuls supaya nggak langsung bereaksi. Intinya ngasih jeda waktu ya antara stimulus yang datang dan respons yang kita keluarkan. Di jeda itulah kedewasaan kita diuji. Oke, buat merangkum obrolan luar biasa kita hari ini. Memilih diam dan menelan amarah demi menjaga ewu pakewu itu bukan tindakan heroik. Secara medis, Anda lagi ngerusak pembuluh darah Anda sendiri. Menolak menahan amarah juga bukan berarti kita jadi nggak sopan. Betul, justru itu bentuk komunikasi yang paling sehat. Ya, mengartikulasikan batas diri dengan bahasa yang lembut, jelas,
dan tanpa menghakimi, itulah asertif. Nasihat dari Mayo Clinic, mulailah dari hal kecil. Belajar bilang tidak tanpa harus ngasih alasan manipulatif. Marah itu sangat manusiawi. Itu sinyal dari tubuh kalau batas kita lagi dilewati. Tapi milih buat diam, menderita, meledak, atau bicara asertif, itu adalah pilihan hidup. Dan mungkin satu perenungan terakhir dari saya untuk pendengar. Selama ini kita didoktrin kalau amarah itu monster aib yang harus dikurung rapat-rapat demi kesopanan. Tapi gimana kalau kita balik paradigmanya? Gimana kalau amarah yang dikelola lewat asertivitas itu sebenarnya adalah satu-satunya jembatan kejujuran yang tersisa? Jembatan yang mengubah harmoni palsu jadi hubungan antar manusia yang benar-benar otentik dan setara.